Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Siang, Alhamdulillah, Ibu. Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita mulai dengan berdoa. Oke, yang pimpin doa Aditya ya. Silakan pimpin teman-temannya berdoa. Baik, Bu Guru. Mari kawan-kawan, alangkah lebih baiknya sebelum kita melaksanakan belajar pada hari ini, kita mengawali dengan membacakan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai, Bu Guru. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya kita mengecek kehadirannya ya. Oke, Ibu absen satu-satu ya. Aditya, Hadir, Bu. Aliyatun Naim, Hadir, Bu. Asep Jamaluddin, Hadir, Bu. Tio. Hadir, Ibu. Oke, semuanya hadir ya. Ya, Bu, hadir semua. Alhamdulillah, semuanya hadir hari ini. Oke, hari ini kita belajar Oke, sebelumnya kita Ibu tanya dulu ya tentang pembelajaran di pertemuan kemarin. Masih ingat semuanya pelajaran kemarin itu tentang kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam. Jadi sebelum Islam masuk ke Indonesia, itu kita banyak banyak kondisi-kondisi ya disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Seperti itu. Oke. Nah, sebelum kita melangkah ke pembelajaran kita tentang masuknya Islam ke Indonesia, Ibu ingin bertanya dulu. Kira-kira apakah menurut kalian Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang atau karena Indonesia sendiri yang menjemput ajaran itu ke luar negeri? Ada yang tahu? Kira-kira dibawa oleh para pedagang atau masyarakat Indonesia yang ke luar negeri untuk menjemput ajaran Islam? Ayo, ada yang tahu? Nah, Apalagi, Bu. ya, ya, Sep, Lupa kenapa? lagi. Oh ya, jadi ajaran Islam ini itu dibawa oleh para pedagang, contohnya Persia, terus Persia, India, Arab, dan Cina ya, karena ada teorinya mengenai itu. Oke, Ibu akan membagikan videonya ya. Nah, ini kita bisa lihat, sudah bisa lihat ya. Bisa, Bu. Oke, nah silakan disimak baik-baik, diamati ya. Oke, yang pertama kita ke tujuan pembelajaran dulu. Yang pertama, menjelaskan proses masuknya Islam ke Indonesia. Yang kedua, menyebutkan jalur dan media penyebaran Islam. Yang ketiga, mengidentifikasi peran pedagang dan ulama dalam proses Islamisasi. Yang keempat, mendeskripsikan perubahan sosial budaya ke arah Islamisasi di Nusantara. Oke, Ibu lanjut ya. Nah, latar belakang kedatangan Islam. Jadi Islam ini pertama kali masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Jadi pada abad ke-7 itu, ya kalau kita katakan itu kalau di Masehi ya, kalau Masehi itu kita
diperkirakan di tahun 700 hingga tahun 1300 Masehi. Nah, Islam ini masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang yang tadi buku katakan Arab, Persia, Gujarat, India ya, dan Cina Muslim. Jadi orang-orang yang dari Arab, pedagang-pedagang dari Arab, Persia datang ke Indonesia. Mereka berdagang sekaligus untuk berdakwah. Jadi seperti itu. Terus penyebaran melalui proses damai dan bukan penaklukan. Jadi Islam ini dibawa secara damai, bukan ditaklukkan, bukan melalui peperangan, bukan ya, karena Islam ini cinta damai, bukan yang kita asal berperang untuk bisa menyatukan atau mengajak masyarakat ke arah agama Islam. Tidak seperti itu, akan tetapi caranya damai. Kita bicara para pedagang itu datang, mereka berdagang ke Indonesia, terus berbicara dengan pelanggan-pelanggan, konsumen, mereka berbicara baik. Setelah itu, mereka mulailah mengajak masyarakat Indonesia atau raja-raja terdahulu untuk masuk Islam dengan cara yang damai, dengan cara yang keislaman seperti itu. Nah, jalur masuknya Islam ke Indonesia yang pertama itu tadi jalur perdagangan internasional di Selat Malaka dan pesisir utara Jawa. Jadi, Islam itu melalui atau masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang melalui perdagangan internasional yang ada di Selat Malaka dan pesisir utara Jawa. Terus selanjutnya jalur dakwah ulama. Jadi para ulama ini mendakwakan Islam. Nah, salah satunya contoh para wali songo ya di daerah Jawa dan Sumatera, mereka menyebarkan Islam itu, mengajarkan murid-muridnya bagaimana ajaran Islam yang baik, bagaimana ajaran Islam itu bisa diterima dengan mudah di masyarakat Indonesia. Terus yang ketiga, melalui pesantren dan pondok. Jadi pendidikan pertama kali itu melalui pesantren atau pondok. Bukan kayak seperti sekarang itu mungkin kalau sekolah, madrasah itu cuman mengikut saja ya. Yang pertama kali dibuka pendidikan di Indonesia itu melalui pesantren. Terus selanjutnya yang terakhir itu melalui perkawinan. Jadi ini dikawinkan antara Muslim dan penduduk pedagang-pedagang Muslim dengan penduduk lokal. Nah, faktor pendukung Islamisasi yang pertama letak strategis Indonesia dalam jalur dagang. Seluruh pedagang-pedagang dari luar negeri itu sudah tahu bahwa Indonesia ini letaknya strategis untuk kita berdagang. Terus yang kedua, mereka memiliki sifat yang terbuka. Jadi masyarakat pesisir ini, mereka memiliki sifat terbuka, makanya cepat diterima Islam itu karena ada keterbukaan di masyarakat. Terus yang ketiga, Islam mudah diterima karena ajarannya sederhana dan sederajat ya, egaliter. Jadi Islam ini ajarannya mudah, sesuai dengan mengikuti kearifan lokal yang ada di daerah masing-masing. Terus terakhir, peran aktif ulama dan wali songo itu sangat berperan penting untuk penyebaran Islam yang ada di Indonesia. Nah, di sini perang pedagang ulama menyebarkan Islam melalui interaksi sosial. Nah, itu ya. Tadi ulama dan sufi menyebarkan Islam melalui dakwah, pendidikan, sastra ya. Terus Wali Songo berperan besar di Jawa, misalnya contoh Sunan Kalijaga, Sunan Gresik. Tahu kan Wali Songo? Coba anak-anak sekalian tahu tidak siapa semua Wali Songo yang ada di Indonesia yang kalian ketahui? Selain ini ya, Sunan Kalijaga, Sunan Gresik, siapa lagi kira-kira? Ada Sunan Demak ya. Jadi seperti itu. Jadi
Sunan Demak, Sunan Ampel. Jadi kita bisa tahu bahwa oh ternyata Wali Songo ini adalah 9 wali. Mereka yang mendapatkan karomah dari Allah. Oke, kita saksikan videonya ini ya. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam Coba masuk ke Indonesia? Dari jalur perdagangan hingga kerajaan besar, kedatangan Islam tak hanya mengubah kepercayaan, tapi juga membentuk identitas bangsa. Simak perjalanan sejarahnya. Sejarah Indonesia tidak bisa dipisahkan dari pengaruh berbagai agama yang datang dari luar, salah satunya adalah Islam. Islam pertama kali masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13 melalui jalur dagang. Para pedagang Muslim dari Gujarat, Persia, dan Arabia membawa ajaran ini ke pelabuhan-pelabuhan strategis di Sumatera, Maluku, dan Jawa. Islam bukan datang dengan cara yang memaksa, melainkan dengan pendekatan damai melalui interaksi yang erat antara pedagang dan penduduk setempat. Salah satu kerajaan pertama yang menerima Islam adalah Kerajaan Samudra Pasai di Aceh, yang menjadi pusat penyebaran Islam di wilayah Sumatera. Seiring berjalannya waktu, kerajaan-kerajaan lain di Jawa, seperti Demak, juga mengadopsi Islam sebagai agama resmi. Proses ini tidak hanya melibatkan raja dan penguasa, tetapi juga melibatkan masyarakat biasa yang terlibat dalam dakwah. Namun, salah satu faktor utama yang membuat Islam diterima dengan baik adalah cara penyampaian ajarannya yang penuh toleransi. Para ulama yang datang bersama pedagang bukan hanya menyampaikan aspek-aspek teologis, tetapi juga membawa ilmu pengetahuan, seni, dan budaya yang sangat sesuai dengan kebudayaan lokal. Dan Wali Songo berperan besar menyebarkan Islam di Jawa secara damai dan toleran, dengan menyatukan ajaran Islam dan budaya lokal hingga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Wali Songo menyebarkan Islam melalui seni dan dialog antar agama, sehingga ajaran Islam mudah diterima dan menumbuhkan toleransi dalam masyarakat. Penyebaran Islam di Indonesia didukung oleh pedagang dan sufi melalui perdagangan dan spiritualitas selama berabad-abad hingga pada abad ke-16. Indonesia menjadi pusat peradaban Islam dengan kerajaan-kerajaan Islam dan masyarakat yang rukun. Indonesia menjadi salah satu negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, dengan Islam yang berkembang sebagai cara hidup yang menekankan kedamaian, persaudaraan, keadilan, serta toleransi dalam keberagaman. Nilai-nilai Islam memperkuat persatuan bangsa Indonesia dengan mengajarkan kedamaian, penghargaan terhadap perbedaan, dan kesejahteraan bersama yang perlu terus dijaga melalui semangat toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Nah, itu tadi ya. Jadi penyebaran Islam ke Indonesia ini melalui yang pertama adanya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Jadi berkembangnya kerajaan Islam di Indonesia itu mulainya juga berkembangnya Islam di beberapa wilayah. Baik itu ya. Ini perubahan sosial budaya. Jadi masuknya Islam itu memengaruhi sistem pemerintahan, pendidikan, hukum, dan tradisi. Jadi Islam masuk ke Indonesia itu segala sesuatunya, baik itu pemerintahan, itu sesuai dengan ajaran Rasulullah, bagaimana menjadi seorang pemimpin, terus pendidikan juga ada ajaran-ajaran Islamnya di dalam, terus hukumnya kita mengambil sebagian kita menggunakan hukum Islam sebagian ya. Apalagi daerah Aceh itu rata-rata menggunakan hukum Islam, terus tradisi itu dikaitkan dengan Islam. Jadi tradisi lokal yang di beberapa wilayah itu dikaitkan dengan ajaran Islam. Contoh selamatan itu di bacaan yang ada di dalam selamatan itu menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Terus sistem kerajaan menjadi kesultanan. Jadi kerajaan berubah menjadi kesultanan. Terus beberapa daerah sudah berdirinya
pesantren, ada juga sudah masjid, madrasah. Oke, terus lanjut. Nah, jadi ini ya, dalam Islam itu sudah terlihat dari baik itu segi seni bangunannya, tradisi, kesenian. Contoh salah satu ketika Sunan Kalijaga menyebarkan Islam itu melalui apa pertunjukan wayang kulit ya. Jadi di situ dia melakukan pertunjukan wayang kulit dengan menanamkan ajaran-ajaran Islam. Tulisan dan bahasa juga sudah menggunakan ajaran Islam. Contoh, ada kitab Gundul. Nah, penggunaan-penggunaan istilah Arab. Kayak nilai-nilai yang diteladani. Nilai-nilai yang diteladani, yang pertama toleransi dan dakwah damai. Jadi Indonesia ini, jadi Islam ini berdampingan dengan agama-agama lain, tidak ada perpecahan di dalamnya ya. Kita para ulama juga berdakwah secara damai, tidak ada menjustis agama lain, tidak ada yang kayak memberontak seperti itu. Terus ada inovasi budaya. Jadi inovasi budaya dikaitkan dengan lokal apa kearifan lokal di berbagai daerah. Terus pendidikan sebagai sarana perubahan sosial. Jadi ada perubahan-perubahan di dalamnya. Terus yang keempat, kepemimpinan religius yang mengakar pada masyarakat. Jadi seperti itu. Jadi Islam ini mengajarkan hal yang baik ya, mengajarkan sesuatu yang memang ada dikatakan bahwa Islam itu adalah agama yang mulia, agama yang diagungkan. Tetapi kita juga dalam ajaran Islam kita diajarkan bahwa Indonesia apa Islam itu berdampingan dengan agama-agama lain, memiliki toleransi yang tinggi dengan agama-agama lain. Seperti itu, oke. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Mungkin ada anak-anakku yang belum paham, yang silakan bertanya. Oke, Ibu rasa sudah paham semua ya. Jadi Ibu akan bagikan Ibu akan membagi ke dalam 4 kelompok. Jadi ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Jadi untuk membahas tentang alur perjalanan dakwah masuknya Islam ke Indonesia. Jadi kelompok 1 Ibu tunjuk ketuanya Aditya, kelompok 2 ketuanya Vio, kelompok 3 ketuanya Gunawan, kelompok 4 ketuanya Aliyatun Naim. Itu ya nama apa ketua-ketua kelompok, bisa dicari teman-teman kelompoknya untuk membentuk kelompok kecil mengerjakan tugas diskusi hari ini. Nah, oke. Nah, kita berada di pertemuan akhir hari ini. Jadi kita akan merefleksikan, menyimpulkan materi kita hari ini. Bisa Tio menyimpulkan materi hari ini? Atau Aditya, Asep bisa disimpulkan materi kita hari ini? Oke, berarti eh, materi kita hari ini intinya bahwa penyebaran Islam di Indonesia melalui beberapa jalur. Contohnya jalur pendidikan, jalur perdagangan yang utama, terus jalur apa? Jalur perkawinan, ada juga jalur sosial dan budaya. Terus Islam ini masuknya Islam Indonesia itu mendapatkan memiliki beberapa teori. Ada 4 teori ya, teori Gujarat, teori Persia, teori Arab, dan teori Cina. Jadi ajaran-ajaran di dalam Islam ini mengajarkan bahwa kita harus menjunjung toleransi yang tinggi, berdakwah secara damai, melakukan hal-hal baik dalam ajarannya kita, mengikuti aturan-aturan dalam Islam agar kedepannya kita lebih baik. Oke, untuk hari ini
Ibu akan membagikan LKPD individu. Silakan kalian mengerjakan masing-masing untuk diuji pengetahuannya supaya apakah kalian mengerti materi hari ini atau tidak. Oke. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, bisa satu orang pimpin lagi untuk membaca doa kafaratul majelis. Mungkin Aditya bisa pimpin kembali untuk membacakan doa kafaratul majelis. Siap, Bu, saya pimpin. Oke, silakan. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Semoga kita semua bisa mendapatkan ilmu yang telah disampaikan oleh Ibu Guru kita. Untuk menutup kegiatan hari ini, marilah kita baca bersama-sama doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke, jadi ketika kita jadi Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu musta'an fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.